Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran IPS untuk melanjutkan materi berikutnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas kaitannya dengan perdagangan internasional. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, Ustazah akan memasuki materi, tetapi sebelumnya Ustazah tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian supaya membiasakan untuk hidup sehat, kemudian untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dengan membiasakan mengenakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Supaya apa? Kita membantu program pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona. Dan mudah-mudahan virus corona juga cepat menghilang dari dunia ini. Kemudian Ustazah memohon dan meminta kepada kalian untuk selalu menjaga semangat dalam belajar, walaupun kondisinya sekarang kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh tanpa harus mengurangi semangat kalian dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kaitannya dengan alat pembayaran internasional yang berupa valuta asing. Di saat kita mendengar alat pembayaran, pasti yang kalian bayangkan yaitu berkaitan dengan uang. Nah, untuk materi kesempatan kali ini yang harus kalian kuasai, yang pertama kalian mengetahui apa sih valuta asing. Kemudian yang kedua, apa saja sumber devisa. Dan yang terakhir, bagaimana cara perhitungan kurs jual dan kurs beli. Nah, harapannya kalian bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan cermat dan teliti supaya apa yang diharapkan bisa kalian capai. Pertama, Ustazah akan membahas kaitannya dengan valuta asing. Nah, di sini muncul gambar ya. Kalian bisa lihat itu gambar apa? Iya, betul sekali. Gambar mata uang yang ada di dunia. Nah, di sini yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang atau alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional dan diterima oleh semua negara. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu masing-masing negara mempunyai mata uang. Tetapi tidak semua mata uang dari negara yang ada di dunia itu bisa diterima oleh perdagangan internasional. Nah, jadi pertanyaan, kira-kira mata uang apa yang diterima dalam perdagangan internasional? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Mata uang dari negara-negara yang mempunyai perekonomian yang kuat. Contohnya negara mana? Yang pertama ada di Asia, yaitu negara Jepang, yaitu yen. Kemudian ada euro dari Eropa, kemudian ada juga dolar. Nah, itu beberapa mata uang yang diterima dalam perdagangan internasional. Karena apa? Dari sisi mata uangnya itu termasuk perekonomian dari negara yang kuat atau stabil. Ustazah lanjutkan kaitannya dengan materi alat pembayaran internasional. Nah, di sini perlu kalian ketahui valuta asing juga bisa disebut dengan devisa. Nah, apa yang dimaksud dengan devisa? Devisa merupakan semua barang ya yang digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan diterima oleh semua negara. Nah, untuk bentuk devisa, barang apa saja yang bisa digunakan? Yang pertama jelas mata uang tadi. Mata uang yang sifatnya kuat seperti dolar, yen, euro, pound sterling. Kemudian yang berikutnya berupa emas. Dan yang terakhir berupa wesel asing.
Kemudian perlu kalian ketahui juga bahwasannya untuk pendapatan devisa negara diperoleh melalui beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas kegiatan ekspor, di mana ada kegiatan mengirimkan barang ke luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya pinjaman, pinjaman yang dilakukan oleh luar negeri kepada suatu negara. Selain pinjaman, devisa juga bisa didapatkan dari adanya bantuan luar negeri. Bisa berupa pinjaman, bantuan berupa uang atau berupa barang, misalnya mesin dan lain sebagainya. Kemudian sumber devisa berikutnya dari jasa, jasa yang dilakukan oleh suatu negara, misalnya pelayanan jasa, adanya bandara internasional, lalu lintas perpindahan secara internasional dari satu negara ke negara lain. Dan yang berikutnya yaitu dengan adanya kedatangan turis-turis yang masuk ke suatu negara. Nah, itu beberapa sumber pendapatan devisa suatu negara yang diperoleh dari adanya perdagangan internasional. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasannya untuk devisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu devisa umum, kemudian yang kedua ada devisa kredit. Nah, kalian nanti bisa sambil mencari tahu apa saja jenis devisa umum dan juga devisa kredit. Ada yang tahu? Ya, untuk devisa umum itu diperoleh dari tadi kegiatan ekspor, kemudian penjualan jasa dari pelabuhan, bandara, kemudian dari bantuan modal atau hibah. Kemudian untuk devisa kredit, nah devisa kredit ini berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada negara yang memberikan pinjaman. Pembahasan terakhir materi kali ini yaitu kaitannya dengan kurs valuta asing. Apa sih yang dimaksud dengan kurs valuta asing? Nah, kurs valuta asing itu perbandingan antara mata uang satu negara dengan negara lain. Misalnya Ustazah berikan contoh perbandingan mata uang antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Secara otomatis nilai tukarnya itu pasti akan berbeda. Nah, di sini untuk kurs valuta asing dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kurs jual dan yang kedua yaitu kurs beli. Kapan berlaku kurs jual? Nah, akan berlaku kurs jual jika dari pihak bank menjual mata uang asing atau misalnya mengeluarkan dolar, maka akan berlaku kurs jual. Jika berlaku kurs beli, sebaliknya jika berlaku kurs beli apabila pihak bank itu mendapatkan dolar atau membeli mata uang asing. Nah, untuk contohnya akan Ustazah berikan seperti di sini. Nanti silakan kalian simak dan cermati berkaitan dengan penerapan contoh dari kurs jual dan juga kurs beli. Contoh soal pembahasan kurs valuta asing. Pada akhir bulan Desember 2019, Ananda melakukan perjalanan ke negara Jepang selama 1 pekan. Pada saat itu, yang bersangkutan membawa uang sebanyak 20 juta rupiah. Kurs yang berlaku pada saat itu yaitu kurs beli 9.500 dan kurs jual 10.000 rupiah. Berapakah uang Ananda jika ditukarkan ke dalam uang yen? Kita ketahui bahwasannya uang Ananda sebanyak 20 juta rupiah,
kurs yang berlaku, kurs jual Rp10.000 dan kurs beli Rp9.500. Ditanyakan, berapakah uang Ananda jika ditukarkan dalam yen? Nah, di sini kita ketahui bahwasannya pihak bank akan mengeluarkan mata uang asing yaitu yen. Maka kurs yang berlaku yaitu kurs jual, karena pihak bank menjual uang dolar atau yen, sehingga bank mengeluarkan uang dolar. Maka jumlah uang Ananda dalam yen, jumlah uang dalam rupiah dibagi kurs jual yang berlaku, yaitu 20 juta dibagi 10.000. Maka kita ketahui jumlah uang yang dimiliki oleh Ananda yaitu sebanyak 20.000 yen. Jadi uang Ananda setelah ditukarkan ke dalam mata uang yen adalah 20.000 yen. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pembelajaran hari ini kita sudah menyelesaikan kaitannya dengan materi alat pembayaran internasional, di mana terdapat pengertian valuta asing, kemudian sumber devisa negara, dan yang ketiga berkaitan dengan kurs valuta asing. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian cermati. Kemudian ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan dengan teliti, dengan cermat. Jangan sampai karena ketidaktelitian kalian menyebabkan kalian tidak menyelesaikan evaluasi tersebut dengan baik. Untuk soal evaluasi, terdapat 2 soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Kemudian nanti kalian kirimkan tugas kalian di link yang Ustazah share di grup WA masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita kali ini telah membahas kaitannya dengan valuta asing, sumber devisa negara, kurs jual dan kurs beli. Sebelum Ustazah mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, Ustazah berpesan seperti di awal, biasakan untuk menjaga protokol kesehatan, kemudian kalian tetap mengenakan masker, membiasakan mencuci tangan di air mengalir, kemudian menjaga jarak. Satu lagi pesannya Ustazah, tetap harus menjaga ibadah harian, kegiatan afektif harian, sholat tepat waktu, kemudian membiasakan untuk murojaah supaya hafalan yang kalian miliki tidak hilang karena efek pandemi corona. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kesalahan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membawa manfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.